nomor 1 masih gampang ya. Kenapa? Karena kita hanya ada ini enggak? Oh ya. Ada ekses sebesar 50.000 ya. Itu kepada paten 50%-nya dan inventory terjual di tahun 2016 ya. Berarti kita akan hitung di sini Yang pertama kita lihat untuk cost of investment-nya tidak ada ya. Cuma di sini ada ekses katanya ya di tahun 2016. Tahun 2016 itu ada ekses sebesar 50.000 ya, dialokasikan ke paten, berarti 25.000 ya, ini diamortisasi selama 10 tahun. Berarti amortisasinya itu per tahun itu sebesar 2.500. Kemudian dialokasikan ke inventory sebesar 25.000. Terjual di tahun 2016. Oke, kemudian apalagi tahun 2016 P menjual land ya. Kemudian land 100.000 dan cost of land 120.000. Berarti nanti di sini dia ada gain on sale of land. Kok gain sih, loss ya? Loss on sale of land itu sebesar berapa? Sebesar 20.000 ya. Ini merupakan transaksi downstream. Ya kan? Kemudian net income di tahun 2016 itu sebesar 100.000 dan dividen di tahun 2016 sebesar 40.000. Nah, sekarang kita mau mencari income allocation-nya terlebih dahulu ya. Gimana caranya? Untuk menghitung income allocation, berarti ada net income ya. Net income-nya S. Kemudian kita kurangi dengan amortisasi. Berarti kita bikin adjusted income. 100.000. Kemudian dikurangi dengan amortisasi paten. Kemudian, paten sih 2.500. Kemudian dikurangi dengan inventory yang terjual ya, 25.000. Oh iya, ada inventory yang ini nggak terjual, ini nggak ada ya? Oke. Nah, jadi berapa di sini? 72.500 ya. Ini dialokasikan ke CI sebesar berapa? %80. Ya, 80% kali ini. 80% dikali dengan 72.500 berapa? 58.000. 58.000 ya. 58.000. Kemudian ke NCI itu ya sekalian hitung sih sebenarnya ya. Ini berapa? Ke NCI-nya sebenarnya nggak disuruh bikin NCI sih ya. Nggak apa-apa. 14.500 ya. Kemudian kita hitung income from S kan berapa? 58.000 sama gain on loss on sale of land ya, tambah 20.000, gitu nggak? Dapat 78.000 ya kan? Kemudian dividen yang dialokasikan ke CI berapa? 40.000 kali 40.000 ya, 80% kali 40.000, jadi dapat 32.000 seperti ini ya.
Jadi kita gimana bikin jurnal di pembukuannya si P? Kita nggak tahu nih waktu tanggal 1 Januari berapa transaksinya ya. Berarti langsung saja untuk yang ini berarti investment in S itu sebesar 78.000 dan income from S sebesar 78.000. Kemudian ini ya dividen, yang dividen cash sebesar 32.000. Kemudian investment in S sebesar 32.000. Itu yang tahun 2016. Masih banyak ya ini yang di tahun 2017 bagaimana ya. Nah, berarti kita mesti harus hitung nanti di sini apa yang terjadi di tahun 2000 ini ya, tahun 2017. Oke. Yang di tahun 2017. Di tahun 2017 gimana? Apa yang kita dapatkan? Ada transaksi net income-nya dulu ya. Net income-nya S itu sebesar berapa? Net income-nya S sebesar 200.000. Kemudian dividennya S itu sebesar 100.000. Oke, amortisasi ekses ya. Itu sebesar berapa? 2.500. Oke ya. Terus apa lagi? Di tahun 2017 ada intercompany profit transaction apa? Yang equipment dulu deh, yang gampang ya. Oke, yang equipment itu P membeli equipmentnya S ya, berarti transaksinya adalah upstream. Berarti nanti di sini akan berpengaruh kepada CI dan NCI, ya kan? Harganya 150.000, tapi pada saat itu 100.000 ya. Jadi ada gain on sale, bener nggak? Gain on sale of equipment itu sebesar 50.000 ya. Kemudian untuk ini, untuk amortisasi gain on sale of equipment itu berapa? 50.000 dibagi dengan 5, 10.000 ya. Cuma kan kita mulai 1 April nih. 1 April berarti 9/12, berarti 7.500. Ya kan? Terus apa lagi di sini? Terus di sini obligasi, ya kan? Nah, masalahnya adalah kita mesti harus hitung ya, carrying amount ya, itu dari bonds payable di tanggal 1 Januari 2017. Berapa nilainya? Temu nggak? Jadi sekarang kita lihat ya, ini carrying amount dari bonds payable di tanggal 1 Januari 2017, berarti kita mesti harus bikin apa? Mesti harus bikin tabel amortisasi ya. Ya enggak? Berarti kita hitung dulu di tanggal 1 Juli berapa carrying amount-nya, karena ada pembayaran bunga, dan tanggal 1 Januari ya, itu berapa carrying amount-nya. Ketemu nggak kalian berapa carrying amount bonds payable di tanggal 1 Januari 2017? 93.198, Pak. Oke, 93.198 ya? Iya. Kemudian kita akan ini ya, akan apa namanya, ambil nih yang dibeli berapa? 40% ya. 40% dari CA of bonds payable. Itu berarti berapa? 40%, 0,4 dikali dengan 93.198. Berapa? 37.279, Pak. 37.279. Seperti ini.
Nah, sekarang kita mau bandingkan bukan carrying amount ya, dari investment in bond. Ya kan, 1 Januari 2017. Itu kan dia 40% kan? Berapa nilainya? Berapa? 40% dikali dengan 100.000 kali dengan 101%. Jadi berapa? Dibeli dengan harga 40.400. 40.400. Oke. Artinya utang itu sebesar 37.279 ini ditebus dengan 40.400. Berarti gain atau loss? Utang loss, Pak. Loss ya. Lossnya berapa? $3.121. 3.121 ya. Oke, berarti nanti ini mesti harus dapat ya, ini sebagai apa? Sebagai pengurang ya nantinya. Nah, sekarang amortisasi loss-nya. Gimana caranya? Amortisasi loss ini ribet banget ya, maksudnya untuk ngitung amortisasi loss saja mesti harus bikin apa? Sekarang berarti kita mesti harus cari berapa interest expense ya untuk si bonds payable selama tahun 2017 ya, itu berapa? Kemudian nanti di sini interest income untuk investment in bond tahun 2017 itu berapa? Oke. Saya tunggu deh ini interest expense-nya berapa. Ini sebagai pengamortisasi loss nih soalnya. 11.219, Pak. Totalnya ya? Iya, totalnya. 11.219. Oke, sekarang kita ambil yang 40%-nya kan? Iya. Ya, kemudian dikalikan dengan ya porsi 40%. Berarti 0,4 dikali dengan 11.219 berapa? 4488. 4488 seperti ini. Iya. Kemudian interest income-nya berapa? Interest income-nya 3917. 3917 ya. Jadi berapa selisihnya? Selisih interest expense dan interest 571, Pak. selisih interest expense dan interest income 571 ya. Iya, 571. Oke, iya, sekarang kita hitung untuk ini ya, income recognized-nya. Dari sana kan net income 200.000, ya enggak? Kemudian dikurangi dengan excess 2.500. Kemudian ada ini, gain on sale of equipment kurang 50.000 ya. Ini enggak? Iya. Kemudian tambah amortisasi sebesar 7.500. Kemudian ada loss ya dari ini ya kurang berapa? 3121. 3121 ditambah dengan 571, gini kan? Oke, berapa jumlahnya? Satu 52.450, Pak. 152.450. 450. Iya. Oke. Terus berarti nanti di sini dialokasikan ke CI berapa? Berapa persen sih? 80% ya? 80%-nya kali 152.450. 121.960. 960 gini ya. Yang ke NCI itu berarti berapa? Sisanya 30.490. 30.490. Seperti ini ya. One-nya P gimana jurnalnya?
Pembukuan P, jurnalnya berarti nanti di sini investment in S ya itu 121.960, kemudian pada income ini kan from S itu 121.960. Saya yakin kalian pada ini ya, sebagian pada bingung ya. Kemudian cash sebesar berapa? 100.000 kali 80 ini 80.000 ya. Kemudian ini nanti investment in S itu sebesar 80.000 ya. Nah, itu kira-kira bikin jurnalnya. Untuk yang nomor 2 ya. Nomor 3, 4, 5 kalian coba kerjakan ya. Kalian coba kerjakan di kertas, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, coba kalian kerjakan di kertas. Ini saya sudah kasih clue-nya tadi, dibantu oleh beberapa teman kalian ya, untuk mengeksekusi nomor 1, nomor 2. Cuma untuk teman-teman yang masih bingung, itu coba kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Habis itu nanti coba kirim ke Google Classroom ya, nanti saya kasih itunya, kasih apa namanya panduan perintahnya ya. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, saya ini ya, nggak bisa sampai jam 4:30 karena jam 4 saya ada rapat. Jadi saya minta undur diri lebih cepat ya. Saya yakin sebenarnya yang penting sih pattern-nya aja sih, alurnya aja dipenuhi. Ini kalau yang saya catat di sini karena memang keterbatasan media ya dan keterbatasan ruang, jadi saya ini langsung dengan item-itemnya. Mungkin kalau teman-teman mau ya, nanti untuk yang obligasinya teman-teman bisa menggunakan tabel amortisasi untuk bisa memudahkannya. Pelan-pelan aja ya mengerjakannya karena kita masih latihan ya. Masih ada pertemuan di tahun depan ya, kita bahas ini juga, kita selesaikan ya. Insya Allah untuk yang soal-soal selanjutnya ya terkait dengan bonds ini langsung dengan menggunakan effective interest rate method. Jadi kita nggak belajar atau nggak mengeksekusi latihan yang dengan menggunakan metode garis lurus ya. Saya yakin kalau untuk metode garis lurus gampang ya. Tinggal lihat ini amortisasinya garis lurus, tinggal tambah kurang doang ya. Cuma kalau yang seperti ini masih belum ada inventory ya. Dan kita belum masukkan di dalam kertas kerjanya ya. Ini kalau ada inventory apa segala macam, kemudian kalian memikirkan kertas kerja ya. Jangan memikirkan sejauh itu, khawatir nanti nggak selesai ya. Jadi anggap aja ini kalian bisa semuanya ya maupun angka biarpun nanti angkanya salah ya. Yang penting istilahnya kalian selesai. Itu sih kalau saran saya. Jadi jangan memikirkan bahwa aduh istilahnya kok banyak banget ya, ada inventory, ada land, ada equipment, kemudian ada obligasi ya. Ini gimana nih untuk penyelesaian kertas kerjanya? Nggak usah berpikir terlalu rumit seperti itu ya. Jadi dikerjakan aja step by step sih kalau menurut saya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya minta ini ya, izin dulu ya. Ini 30 menit saya ini lebih cepat ya pertemuan hari ini karena saya masih harus rapat untuk persiapan rapat hari Jumat ya. Itu saya ada rapat untuk ya kebetulan saya ketua tim kurikulum ini D4 ya. Jadi saya mesti harus menghadiri rapat hari ini jam 4, kemudian hari Jumat saya ada rapat dengan